Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tema yang diamanahkan ke saya adalah bicara tentang Al-Quran. Al-Quran sebagai obat dan rahmat bagi orang mukmin. Dalilnya jelas di surat Al-Isra ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khosara. Jelas. Wa nunazzilu, dan kami menurunkan minal Qur'ani, dari Quran, ma huwa, sesuatu yang menjadi syifa, penawar, obat, warahmah, dan rahmat lil mukminin, bagi orang-orang yang mukmin. Wala yazidudz zalimina illa khosara, dan Al-Quran tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Quran sebagai sifat itu sangat terbukti, dan itu saya sering melakukan. Pada saat belum pandemi itu di Yayasan Dana, kemudian saya itu kan di layanan donatur. Ada orang yang ketika dibawa ke dokter, dibawa ke rumah sakit, dokter sudah lepas tangan. Ternyata ujung-ujungnya pasrahnya kepada Allah, diserahkan kepada kita. Biasanya saya ngajak anak-anak yatim, kita berdoa dengan membaca Al-Quran, kita buatkan minuman, kita minumkan, alhamdulillah. Kadang ada yang meninggal, kadang ada yang sembuh. Yang tidak enak itu yang meninggal. Saya dijuluki, wah dasar ustadz pencabut nyawa katanya. Kemarin baru saja 8 hari yang lalu juga begitu. Maghrib saya dibel pas ngisi di Al-Ghafur PBI, tetangga sebelah tangis-tangisan keluarganya. Selesai apa? Dikembalikan ke Allah, yakni membaca Al-Quran. Saya bacakan Yasin 3 kali, betiku sodaqallahul azim. Saya kasih minum 1 sendok, les, dikasih takdir terbaik, meninggal dunia. Pernah di MTS itu terjadi anak kerasukan. Sudah ditangani beberapa teman, ndak ujung selesai masalahnya. Saya minta izin sholat 2 rakaat, sholat hajat, kemudian saya saya bacakan trikul. Kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Saya yakin ini jenengan hafal. Karena ini surat langganan sholat panjenengan. Bacakan trikul, saya buatkan minuman, kemudian saya minumkan.
Anak yang saat itu kerasukan jin, gini saking takutnya teman-temannya, begitu saya minumkan langsung les sadar. Makanya ruqyah dengan ruqyah Al-Quran, ruqyah itu artinya apa? Pengobatan. Ini rahmat Al-Quran itu tidak hanya diturunkan pada saat para sahabat, bahkan kekinian pun banyak orang yang mendapatkan rahmat Al-Quran akhirnya apa? Menyatakan diri masuk Islam. Saya tidak menceritakan tentang sahabat, saya cerita yang kekinian. Ada seorang bernama Yonatan Arnold. Pernah cerita Pak niki Pak? Pun diceritane? Lek dereng kalau cerita nih. Ini kaitannya dengan rahmat Al-Quran. Yonatan Arnold ini mulai kecil sudah disiapkan oleh orang tuanya jadi seorang pendeta. Berdakwah mulai, ini waktunya 15 menit ya. 15 menit berarti nanti kalau sudah 15 menit saya dikasih kode ya. Mari ndak ya wis entek gitu nih 15 menit kok. Ya, masih kurang 5 menit ya. Pas nih. Yonatan Arnold ini mulai kecil disekolahkan di Leiden Belanda. Lulus SMA di Leiden Belanda, kemudian memang disiapkan sebagai penginjil di Jawa Timur. Menurut ceritanya itu sudah 400 orang Islam dimurtadkan. Nah, akhirnya dia masuk Islam itu gara-gara apa? Saya membaca buku yang berjudul Dari Belenggu Salib Menuju Keteduhan Islam. Saya berangkat dari kekinian. Kalau yang pada zaman Rasulullah para sahabat sudah banyak. Kalau saya cerita banyak, waktunya perlu waktu yang panjang. Intinya Yonatan Arnold ini karena ditugasi untuk jadi penginjil di Jawa Timur, dia ingin melemahkan pondok pesantren Kiai Haji Ahmad Siddiq di Jember. Ketemu dengan seorang wanita berjilbab, singkat cerita dia tertarik. Kalau dia jadi masih dalam keadaan Kristen, tidak mungkin dia diterima sebagai, kalau ngelamar wanita ini diterima sebagai suaminya. Akhirnya dia bekerja sama dengan aparat Probolinggo masuk Islam, ingin mendapatkan sertifikat sebagai seorang muslim. Ngelamar, begitu ngelamar diterima. Ternyata ngelamarnya Yonatan Arnold kepada wanita yang ada di Jember ini tujuannya hanya ingin menarik istrinya masuk Islam, masuk Kristen. Karena apa? Setelah dia mendapatkan wanita ini, dia kembali ke Kristen lagi. Subhanallah, istrinya ini seorang wanita yang sangat sabar. Setiap kali dimarahi sama suaminya, dia tidak pernah bantah. Selalu mengambil air wudhu, baca Quran. Wudhu, baca Al-Quran. Lama-kelamaan dia tidak sabar, tidak betah sama perilaku suaminya. Akhirnya suatu hari pagi-pagi dia kemas-kemas, dimasukkan ke koper barang-barangnya, baju-bajunya, bilang ke suaminya, "Mas, pulangkan saja saya ke orang tua daripada saya mengikuti agama Mas." Nah, ternyata Yonatan Arnold ini termakan oleh sebuah frase, love is blind. Napa love is blind? Cinta itu buta. Sudah kadung cinta sama istrinya, dia bilang, "Lah terus kalau kamu pulang terus saya gimana?" Ditahan, akhirnya apa? Istrinya ini mau mempertahankan diri, belum pulang. Di saat istrinya ke belakang, Yonatan Arnold duduk di ruang tamu. Ketika dia duduk di ruang tamu, melihat ada di atas meja itu sebuah Quran terjemahan. Sudah 15 menit. Cukup nggih? Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh lanjut. Iki sok dadi dawa lho iki. Ndak apa-apa.
Oh, iya. Dia ambil Quran ini. Ada Quran ini ada yang dilipat, mungkin baru saja dibaca sama istrinya. Dia terkejut, ada surat yang sama selama ini didengung-dengungkan ajarannya oleh Yonatan Arnold. Surat Ar-Rahman. Kan podo karo cinta kasih. Kasih. Semakin penasaran, dibuka Quran ini. Dibuka, di situ ada ayat yang diulang-ulang. Bunyinya fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban. Dia renungkan ayat demi ayat. Dia renungkan, ini tidak membaca Al-Qur'annya, tapi membaca terjemahannya. Ayat demi ayat diulang lagi terjemahannya. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan, dibaca lagi, maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan. Seakan-akan dia merasa tertonjok dari depan. Semakin penasaran, buka lagi, delalah kersane ngalah, kok ya ditunjuk nih kali Gusti Allah, ketemu surat Maryam. Wah, kaget. Oh, kaget ya Mas. Iya, benco ngantuk. Ini kan Bunda Maria. Semakin penasaran, dibaca surat Maryam ini. Masya Allah. Dalam batin Yonatan, kalau Al-Quran sampai menjelek-jelekan Bunda Maria, akan saya sobek-sobek Al-Quran ini. Dibaca. Di situ dikisahkan bagaimana kesucian sang Bunda Maria atau Siti Maryam ini, atau yang disebut oleh dia siapa? Ibunya Tuhan Yesus. Baca. Dibandingkan dengan Injilnya, Injil yang selama ini diyakininya, ternyata di dalam Al-Quran sungguh luar biasa digambarkan Bunda Maria ini. Seorang wanita yang sangat suci, yang tidak pernah keluar, selalu berada di dalam mihrab. Tapi kalau di Injil disebutkan Bunda Maria ini pernah tunangan dengan seorang laki-laki bernama Yosef. Kalau bahasa kita Yosef. Ini gimana ini? Berarti Injil yang selama ini saya yakini ini kok justru kalah dengan Al-Quran. Mulai goyah pikirannya. Goyah. Semakin penasaran, buka lagi. Nah, ini petunjuk yang sangat luar biasa. Apa itu? Ketemu surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Dari surat Al-Ikhlas ini akhirnya dia datang ke berbagai pondok-pondok pesantren, diskusi dengan para kiai, para ulama. Alhamdulillah mendapatkan rahmat Al-Quran, hidayah Allah, akhirnya masuk Islam. Wes ngono ae. Lah 15 menit kok. Iki wis mendingan 20 hebawen. Matur suwun nggih. Diterusne taun ngajeng mawon. Nggih. Nek kula terusne iku dadi dawa, belum kita cerita tentang Islamnya Umar bin Khattab gara-gara ketemu surat Toha. Ora kok berarti tak pas-pas nih karo jenengku. Enggak, iku enek kisahe. Bagaimana kisahnya? To be continue tahun depan. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.